Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ibu Yusti Rania Septiani selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Pertanian 1 dan teman-teman dari kelompok saya yang telah berkenan hadir pada Zoom pada hari ini. Ya, langsung saja untuk dari kelompok kami, izin untuk memaparkan diskusi pada hari ini yaitu kebijakan harga pertanian komoditas tanaman obat Dusun Bulurejo, Desa Tugerejo, KWT, Dadi Makmur. Dan anggota dari kelompok kami yang ini Winda Oktaviani, Mira Fatmawati, Yusuf Budi Hartono, Alvinda Urmita Diah, Wahyu Tripurboyo. Sejarah dibentuknya kelompok tani. Kecamatan Tempuran merupakan daerah dengan karakter relatif beragam. Wilayahnya terdiri dari lahan pertanian, pemukiman, perkebunan, dan hutan. Luas lahan didominasi oleh kawasan budidaya yang cukup luas, sehingga pemerintah daerah memanfaatkannya dengan melibatkan masyarakat. Pemerintah dan Balai Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan (BPPK) Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang memotivasi masyarakat untuk membudidayakan tanaman obat, empon-empon, atau herbal. Maka dari itu, di Dusun Bulurejo, Desa Tugurejo mendirikan kelompok tani yang bernama KWT Dadi Makmur. Kelompok tani ini merupakan kumpulan dari beberapa orang dengan tujuan untuk membangun pertanian di Dusun Bulurejo. Kelompok tani tersebut bergerak di bidang usaha pembudidayaan tanaman obat. Profil kelompok tani. Nama yakini Kelompok Wanita Tani KWT Dadi Makmur. Untuk alamatnya Jalan Puntuk, Mangir Gunung Payung, Bulurejo, RT 1 RW 8, Tugerejo, Tempuran, Magelang, Jawa Tengah. Dan selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Susunan pengurus KWT Dadi Makmur diketuai oleh Istidamah dengan Wakil Ketua Rameyati, Sekretaris Sariyati, Bendahara Mutrikah, dan anggotanya yaitu Darmia, Ipah, Darsiah, Jumina, Siti Rofiah, Sriwe, Mantini, dan Munawaro. Kelompok KWT Dadi Makmur mulai berdiri pada tahun 2021 dan bergerak di bidang budidaya tanaman obat-obatan. Next. Struktur organisasinya terdiri dari Kepala Desa, Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Bendahara, dan anggota. Kepala Desa dalam struktur organisasi kelompok tani memiliki peran sebagai penasehat. Ketua Umum bertugas mengkoordinasikan, mengorganisasikan, dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan. Wakil Ketua Umum bertugas mewakili Ketua Umum apabila sedang berhalangan dalam melaksanakan tugas-tugasnya, serta melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua. Sekretaris memiliki tugas bertanggung jawab terhadap pelaksanaan administrasi kegiatan dan keuangan, seperti mencatat keputusan penting dalam rapat, menyampaikan hasil rapat dengan cara membuat notulensi, melakukan presensi saat pelaksanaan kegiatan, dan lain sebagainya. Bendahara memiliki tugas untuk bertanggung jawab dalam menangani seluruh kegiatan administrasi keuangan seperti menerima pembayaran kas, menyimpan dan memelihara arsip transaksi keuangan, serta menyusun laporan keuangan secara berkala. Dan terakhir, anggota memiliki tugas yaitu mematuhi kesepakatan dalam kelompok, mematuhi keputusan kelompok rapat, hadir dan aktif pada setiap rapat anggota, membayar iuran-iuran seperti iuran bulanan dan iuran pokok, aktif memanfaatkan pelayanan yang diselenggarakan oleh kelompok, serta wajib bertanggung jawab jika ada sesuatu kejadian dalam kelompok yang diakibatkan ketidaksengajaan. Next. Waktu dan lokasi pelaksanaan penelitian dilakukan pada hari Kamis
7 April 2022 pukul 10.00 sampai 14.30 waktu Indonesia Barat. Lokasi penelitian berada di Jalan Puntuk Mangir, Gunung Payung, Bulurejo, RT 1 RW 8, Tugurejo, Tempuran, Magelang, Jawa Tengah. Desa tersebut merupakan salah satu desa yang membentuk kelompok tani yang bernama KWT Dadi Makmur yang bergerak di bidang usaha pembudidayaan tanaman obat. Selanjutnya adalah hasil wawancara. Desa Tugurejo merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang. Desa Tugurejo memiliki luas wilayah sekitar 3,22 km persegi dan memiliki curah hujan sekitar 18 sampai 25, serta suhu rata-rata sekitar 25 derajat Celcius. Desa ini terletak pada ketinggian sekitar 925 mdpl. Masyarakat Desa Tugurejo umumnya memiliki mata pencaharian sebagai petani. Kelompok tani Dadi Makmur memanfaatkan lahannya dengan menanam berbagai macam tanaman obat-obatan yang dikelola oleh warga setempat. Ada beberapa jenis tanaman obat-obatan seperti jahe, kunyit, kencur, lengkuas, kapulaga, temulawak, serai, dan lain-lain. Manfaat tanaman obat-obatan. Yang pertama, jahe bermanfaat untuk mengatasi batuk dan rematik, memperlancar peredaran darah, mengatasi perut kembung, mengatasi migrain, mengatasi perut buncit, dan tekanan darah. Serai, tanaman ini mengandung terapeutik untuk meredakan stres, antipiretik untuk meredakan demam dan mencegah infeksi tenggorokan, serta meredakan nyeri seperti sakit perut, sakit kepala, nyeri sendi, nyeri otot, kram saluran pencernaan, dan kram otot. Selanjutnya adalah lengkuas. Tanaman ini mampu meredakan peradangan, mengandung analgesik dan antipiretik untuk membantu menurunkan demam, mengatasi penyakit saluran pernapasan, serta efektif dalam mengobati panu. Tanaman obat selanjutnya adalah kapulaga. Tanaman ini bermanfaat untuk menurunkan berat badan, mengatasi kejang usus, mengobati sakit perut, obat batuk, obat bronkitis, dan obat pada saluran urinase. Selanjutnya adalah kencur. Tanaman ini memiliki manfaat meredakan flu dan batuk, memperlancar saluran pernapasan, mencegah kanker, mengobati kencing batu, mengobati diare, dan meningkatkan nafsu makan. Temulawak. Tanaman ini memiliki manfaat untuk meningkatkan fungsi pencernaan, mencegah kanker, dan mencegah peradangan. Yang terakhir adalah kunyit, memiliki manfaat meningkatkan imunitas tubuh, mencegah dan mengobati kanker, memperlancar pencernaan, obat Alzheimer, mengobati diabetes, dan merawat sistem pencernaan. Selanjutnya yaitu tahapan budidaya tanaman obat yang dilakukan kelompok tani Dadi Makmur, dimulai dengan tahapan pembibitan, pengelolaan tanah, penanaman, pemeliharaan, dan panen. Kebijakan harga, pembentukan harga tanaman obat dari sisi pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara terkait observasi terhadap tanaman obat di kelompok tani Dadi Makmur, bahwa daerah Kabupaten Magelang sudah ada pembentukan atau penetapan harga tanaman obat-obatan. Berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 31 Tahun 2019 tentang Standar Harga Pemerintah Kabupaten Magelang tahun anggaran 2020, terdapat daftar kebijakan harga yang telah ditentukan seperti berikut. Yang pertama, tanaman jahe sekilonya seharga 22.900. Yang kedua, kunyit sekilonya seharga 6.600. Yang ketiga, kencur 1 kg serai sekilonya seharga 16.000. Temulawak seharga 6.500. Kapulaga sekilonya seharga 13.000 dan yang terakhir lengkuas seharga 4.000.
Kemudian yaitu pembentukan harga tanaman obat dari sisi produsen. Pembentukan harga tanaman obat yang dijual produsen rata-rata bergantung pada kondisi permintaan pasar terhadap tanaman obat tersebut. Berikut cara perhitungan harga dari sisi produsen. Biaya pupuk sebesar 30 per kilogram, biaya bibit 10.000, polybag 15.000, harga jualnya yaitu 95.100, jadi pendapatan bersihnya yaitu 95.100 dikurangi 30.000 ditambah 10.000 ditambah 15.000 sama dengan 40.100. Kemudian yaitu pembentukan harga tanaman obat dari sisi konsumen. Berdasarkan hasil wawancara, pembentukan harga sudah sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Permintaan dari masyarakat berupa bahan mentah. Kemudian kesimpulannya yaitu kebijakan harga merupakan suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah sebagai alat untuk mempengaruhi harga produk tertentu, misalnya yaitu produk pertanian. Ini merupakan insentif kepada produsen untuk menghasilkan produk dengan jumlah tertentu, maupun kepada konsumen untuk menjamin stabilnya harga beli. Berdasarkan penelitian kelompok tani KWT dari Makmur yang berada di Dusun Gulurejo, Desa Tugurejo, Kecamatan Tempuran, pembentukan kebijakan harga dilihat dari 3 sisi, yaitu pemerintah, produsen, dan konsumen. Dari sisi pemerintah, pembentukan harga di Kota Magelang sudah ada, yaitu berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 31 2019 tentang Standar Harga Pemerintah Kabupaten Magelang tahun anggaran 2020. Sedangkan dari sisi produsen, pembentukan harga berdasarkan kondisi permintaan pasar terhadap tanaman obat tersebut. Serta dari sisi konsumen, pembentukan harga berdasarkan pemerintah. Sekian dan terima kasih pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, kami dari kelompok izin pamit.